Selamat pagi, selamat siang semuanya teman-teman. Hari ini mau berangkat makan siang. Biasa sarapan apa makan siang ya? Nggak tahu. Kan kita kerjanya itu cuman makan. makan duduk. Kalau cuman keluarnya deket, nenek aku tidak perlu pakai kursi roda teman-teman. Dan hari ini kita tidak makan di restoran ya teman-teman. Kita ini di tempat Yamcha karena sudah lama tidak Yamcha. Gak tahu ya kenapa sekarang nenek itu tidak begitu suka buat Yamcha. Padahal dulunya itu suka banget yang namanya Yamcha. Nah, jadi ini tuh saya memesan makanan buat kita makan berdua nantinya karena nenek itu sudah tidak mau untuk memesan ya. Jadi semuanya itu suruh saya untuk memesannya dan apa aja yang penting tidak daging sapi. Tapi saya itu suka daging sapi, jadi saya tanya dulu apakah saya boleh pesan daging sapi nenek. Kata nenek boleh kamu makan. Jadi saya itu kalau di sini sukanya pesen daging sapi. Enak banget kalau daging sapi ya. Namanya juga kita tuh orang Indonesia pasti suka banget yang namanya daging sapi. Bukan orang Indonesia sih, yang penting umat Islam tuh seneng banget yang namanya daging sapi ya enggak teman-teman. Lanjut. Ini aku tuh bingung ya mau ngomong apa gitu loh, masih mikir-mikir. Jadi ini tuh saya memesannya bukan. Jadi saya memesannya ini 4 piring makanan ya teman-teman. Aku tuh sangat senang sekali sebenarnya dapat majikan tuh yang bener-bener royal tentang makanan dan juga tentang uang, itu bener-bener royal. Dulunya aku tuh bener-bener parah banget dapat majikan yang dulu itu tidak pernah dikasih makan. Bukannya tidak pernah sih, makannya tuh satu kali itu malam saja itu sisa dari majikan. Dan kalau pagi sarapan itu beli sendiri, dan kalau siang itu pun juga makan Indomie selama berlama lebih itu seperti itu. Jadi aku tuh dapat majikan yang super duper nggak pelit. Ini aku tuh bener-bener bersyukur dan sangat alhamdulillah sekali teman-teman. Dengan penuh perjuangan berangkat ke sini pun tuh penuh dengan perjuangan, lika-liku kehidupan. Iya. Saat ada yang bertanya nih, kenapa sih Mbak kamu mau jadi TKW lagi ke Hong Kong? Dulunya kan pernah kerja di sana dan kamu cepat pulang dan tidak bawa uang. Ada yang sempat bertanya seperti itu ya. Jadi setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Di setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Dan tidak mungkin kalau tidak ada masalah itu tidak akan mungkin lah. Jadi waktu itu saya itu kenapa cuma sebentar di Hong Kong, 1 tahun lebih nggak sampai 1 kontrak. Ya karena ada masalah keluarga yang tidak perlu diceritakan teman-teman. Dan saya pun kesini lagi itu penuh dengan perjuangan karena waktu itu saya sempat minta izin sama suami itu tidak diperbolehkan lagi untuk berangkat ke sini lagi, dan ini benar-benar penuh perjuangan. Saya meminta restu kepada suami dan juga sama orang tua. Karena waktu di rumah sebenarnya saya itu sudah mempunyai usaha ya kecil-kecilan, tapi karena ada sesuatu namanya juga usaha pasti ada level naik turunnya, dan waktu itu saya tuh bener-bener pas ada di bawah. Usaha saya itu bener-bener pas ada di bawah. Gimana sih rasanya? Ada yang tahu nggak? Kita usaha terus waktu itu kita bener-bener terjatuh, dan bener-bener terjatuh itu rasanya bener-bener nggak bisa diceritakan teman-teman. Bener-bener sedih, tak ada orang yang mau menolong. Ada yang mau nolong tapi cuman 1-2 orang saja. Yaitu kenapa saya bisa berangkat lagi ke sini, karena jujur saja karena posisi saya waktu itu bener-bener terjatuh di bawah. Jadi ada benernya nih pepatah, bersusah-susah dahulu baru kemudian bersenang-senang. Jadi itu bener ya.
Jadi itu kita tuh harus mengalami cobaan yang benar-benar berat dulu baru kita merasakan sampai di titik ini. Alhamdulillah banget. Jadi walaupun kita tertimpa masalah seberat apapun itu, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman. Kita tuh harus tetap berusaha, berjuang dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan patah semangat karena tidak akan mungkin Tuhan itu menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Saya percaya itu, dan kalau kondisi kita benar-benar di bawah itu, kita tidak perlu sampai benar-benar jangan sampai menyalahkan Tuhan, karena di balik semua ujian itu pasti ada keajaiban dan ada hikmahnya. Tapi dari semua itu kita tuh akan tahu mana saudara atau teman yang benar-benar baik sama kita. Pasti taunya kalau kita sedang posisi di bawah teman-teman. Jadi dengan masalah seberat apapun itu, intinya kita tuh harus tetap saling bersyukur gitu. Jangan menjadi jahat. Kalau kita pernah dijahatin orang, ya kita harus tetap berbuat baik, karena berbuat baik itu akan memudahkan kita untuk jalan ke depannya. Walaupun kita berbuat baik, tidak ada yang membalas kebaikan kita gitu loh. Jadi kita jangan berharap membalas kebaikan kita tuh dibalas dengan orang lain. Ya intinya dipasrahkan aja lah sama yang maha kuasa gitu loh. Dan alhamdulillahnya tuh di sini aku tuh punya beberapa teman saudara yang benar-benar baik gitu loh. Nah, kita di sini sama-sama berjuang demi keluarga. Nanti kita pulang sukses bareng gitu, berhasil bareng kayak gitulah ya. Terus lanjut nih, ada yang tanya, enak gak sih kerja di Hong Kong gitu? Ya enak lah, kenapa nggak enak? Orang bayaran tiap bulan itu pasti. Iya, nggak jalan-jalan iya, makan enak iya. Nggak enaknya gimana? Ya nggak enaknya jangan dilihatin sama orang-orang. Nanti kalau kita liatin nggak enaknya, ya kita diketawain. Kalau kita liatinnya senengnya aja, dan pasti kita diirin gitu loh.